Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan broadcast receiver pada aplikasi Android. Perlu kita ketahui bahwa broadcast receiver itu sebetulnya digunakan untuk menerima pesan jika ada perubahan dari suatu sistem. Misalnya ada sistem pendeteksian perubahan pada waktu yang telah ditentukan, ataupun ada sesuatu perubahan dalam sisi alarm, ataupun juga bisa menerima pesan SMS, atau juga dapat melakukan pemberitahuan bahwa file download sudah selesai, ataupun juga bisa memberitahu bahwa baterainya sudah tinggal berapa persen, harus dicas, dan masih banyak lagi beberapa penggunaan broadcast receiver. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan broadcast receiver untuk menerima pesan SMS. Kalau begitu, kita langsung saja buka Android Studio. Ini saya sudah buka Android Studio, kemudian kita create new project, kita akan buat project baru. Saya masih menggunakan Android Studio versi 4.1.1. Kita akan menggunakan empty activity, kemudian pilih next. Kita akan beri nama aplikasinya adalah SMS Receiver App. Ya, jadi SMS Receiver App nama aplikasinya. Language-nya kita menggunakan Java. Minimum SDK-nya kita menggunakan API 21. Kemudian kita langsung saja klik finish. Kita tunggu beberapa saat. Menunggu proses Gradle dulu. Ya, kemudian ini sudah dalam scanning indexing, artinya sudah dalam proses menuju selesai. Ya, ini udah hampir selesai. Kita tunggu saja. Oke, sudah scanning file index, ini udah selesai ya. Nah, sekarang kita fokus ke bagian manifestnya dulu. Jadi di sini ada beberapa permission yang harus kita tambahkan. Yang pertama adalah kita menambahkan permission uses permission yang namanya adalah receive SMS. Kemudian yang kedua adalah kita menambahkan permission yang namanya adalah read SMS. Jadi ada dua permission yang harus kita tambahkan. Nah, kemudian untuk yang bagian main activity ini kita akan coba tambahkan launch mode-nya, ini kita pilih yang single task, artinya tidak dibuatkan beberapa activity. Untuk main activity hanya satu saja. Selanjutnya kita ke bagian activity main. Kita akan klik mode split, kita akan desain dulu untuk tampilan pembacaan SMS-nya. Jadi di sini saya coba perbesar. Di sini adalah hello world, masih kita akan coba ubah. Di bagian root layout-nya ini kita ganti menjadi linear layout. Kemudian kalau kita menggunakan linear layout, pastinya kita menggunakan yang namanya orientation. Di sini kita tambahkan orientation-nya menggunakan vertikal. Kemudian kita coba tambahkan padding. Paddingnya kita set 16 dp. Artinya kalau kita buat padding left, right, bottom, sama top semuanya 16 dp. Ya, kecuali kita buatnya terpisah. Kemudian untuk text view hello world-nya kita hapus saja. Kita akan buat text view lagi. Kemudian width-nya kita buat match parent, height-nya kita buat prop content. Kemudian kita akan coba beri atribut teks. Teksnya misalnya SMS receiver. Atau bisa juga kita ubah, misalnya jangan SMS receiver. Misalnya kita mau ambil bagian nomornya, jadi misalnya kita ambil saja dari atau from SMS from, seperti itu, titik 2. Kemudian kita bisa beri text view lagi.
Kemudian kita buat match parent, hacknya wrap content. Kita beri ID kali ini. ID-nya misalnya adalah tv_sms from. Kemudian di bagian berikutnya kita bisa berikan teks. Teksnya adalah misalnya kita buat plus 62 gitu ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin untuk yang SMS from ini kita beri sedikit ukuran yang lebih besar, misalnya 17 SP. Kemudian kita beri style, text stylenya kita beri stylenya adalah bold. Kemudian untuk yang bagian text from-nya kita bisa beri juga ukuran text size-nya misalnya 14 SP atau bisa 15 SP ya. Kalau yang ini kalau memang 17 SP terlalu kecil ya tinggal kita besarkan lagi misalnya 18 SP atau 21 SP ya. Ya tinggal dicocokkan saja kira-kira mana yang lebih enak dilihat. Oke, selanjutnya saya akan coba buat lagi untuk bagian isi SMS-nya. Jadi ini saya buat match parent wrap content. Kemudian mungkin di bagian teksnya kita beri teks namanya adalah isi SMS atau bahasa Inggrisnya SMS content. Size-nya kita samakan 21 SP. Kemudian stylenya kita beri stylenya adalah bold. Kemudian mungkin kita beri margin bottom atau margin top misalnya 16 dp ya supaya ada jeda. Kemudian kita buat juga text view satu lagi, match parent wrap content. Yang kali ini kita beri ID tv sms content. Selanjutnya untuk teksnya mungkin kita bisa isi misalnya lorem ipsum dolor sit amet misalnya. Terus saya duplicate lagi dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk size, text size-nya saya mengikuti yang ada di atasnya yaitu 16 SP ya, mengikuti dengan yang SMS from. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan coba gunakan yang ini. Saya gunakan fitur tools saja, tools untuk yang tools text, sehingga fitur tool text ini tidak akan tampil di mode yang sudah kita launch nanti. Kemudian teksnya kita bisa beri misalnya no message. Kemudian untuk yang ini juga sama, kita bisa beri tools text saja. Kemudian yang teksnya sendiri kita bisa beri pesannya adalah unknown number misalnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita akan coba ke bagian main activity di sini. Kita coba tambahkan dulu untuk permissionnya. Jadi kita di bagian on create, kita cek dulu if activity compat ya, kemudian titik check self permission, kemudian konteksnya adalah this, kemudian permission apa yang mau kita lakukan untuk pengecekan yaitu manifest titik permission titik receive SMS. Kemudian apakah ini yaitu tidak sama dengan package manager, kemudian titik permission granted ya, apakah sudah belum granted seperti ini. Kalau belum
diizinkan, maka kita lakukan activity compare.request permission. Kemudian konteksnya adalah this, kemudian permissionnya apa saja, ada 1, jadi kita gunakan new string. Kemudian buka kurung kurawal, isi array stringnya adalah manifest titik permission titik receive SMS ya. Kemudian selanjutnya kode requestnya apa? Kode requestnya kita mungkin buat variabel baru saja, namanya SMS underscore request, misalnya underscore code ya. Jadi SMS request code seperti ini. Kemudian cara buat variabelnya adalah tinggal alt enter saja, kemudian pilih yang pertama, create constant field SMS request code in main activity, enter ya. Kemudian tekan tab 1 kali. Kita coba beri angka 101 misalnya. Kemudian kita tambahkan metode untuk on request permission result. Kemudian di dalamnya ini kita akan coba lakukan pengecekan if jika request code itu sama dengan SMS request code, maka kita akan cek juga if apakah grant result yang ke 0 ya, yaitu indeks ke 0, kita cuma pakai 1, jadi kita ambil indeks ke 0 nya saja. Apakah sama dengan package manager titik permission granted ya, apakah sudah permission granted, apakah sudah di allow. Kalau ya kita beri coba pesan toast, kemudian mungkin namanya pesannya adalah SMS receiver permission, misalnya accepted ya, atau allow gitu ya, udah diterima. Tapi kalau belum, kalau else, berarti kita beri pesan lagi toast untuk memberikan pesan toast, yaitu SMS receiver permission not allow, atau misalnya ditolak denied misalnya ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk permission requestnya sudah kita buat. Sekarang kita akan coba buat UI-nya, yaitu private text view. Namanya tadi adalah tv SMS from sama tv SMS content, ada 2. Kemudian kita akan coba buat satu persatu di sini untuk find view by ID-nya. Mulai dari tv SMS from sama dengan find view by ID, her.id.tv SMS from. Kemudian tv SMS content sama dengan find view by ID, her.id.tv SMS content. Oke. Selanjutnya kita akan coba buat sebuah variabel. Jadi yang di bagian atas ini mungkin kita coba buat public, static, kemudian final, string, misalnya kita beri nama extra SMS number ya, SMS nomor. Itu misalnya sama dengan tag 2, misalnya kita bisa beri extra SMS no, atau mau pakai number juga nggak masalah. Jadi ini saya buat number. Kemudian saya duplikat, tekan Ctrl D, kemudian saya ubah namanya menjadi SMS message. Kemudian yang ini saya ubah menjadi SMS message ya. Atau bisa kita ubah juga, misalnya bukan SMS number, kayaknya lebih tepatnya istilahnya sender ya, SMS sender, maksudnya yang pengirimnya ya, ini sender, seperti itu. Nah, biasanya kalau public itu biasanya itu kita letakkan di paling atas, kemudian baru di bawahnya itu adalah modifier private. Jadi saya tekan Ctrl Shift panah atas untuk memindahkannya. Jadi public dulu, baru private gitu ya. Nah, sekarang ini saya buat kecil semua.
message biar seragam. Kemudian kita akan coba lakukan di sini, namanya adalah method on new intent. Jadi ketika ada intent yang menuju ke main activity, sebuah intent baru, maka dia akan melisten atau akan siap untuk standby ketika ada pembaruan. Nah, di dalam on new intent ini sendiri kita bisa melakukan filter. Jadi misalnya kita buat if jika intent titik has extra ternyata tidak dimiliki ketika adanya pembaruan, ya maka kita tidak perlu memperbarui text view, SMS from, dan SMS content. Nah, ketika intent titik has tidak memiliki yang namanya adalah extra, kalau tadi kita beri namanya adalah extra SMS sender, dan ya harusnya keduanya tidak terpenuhi. Kalau atau salah satu tidak terpenuhi masih bisa, tapi keduanya. Jadi kalau SMS sendernya nggak ada, SMS kontennya juga nggak ada, dua-duanya nggak ada, berarti nggak bisa. Jadi dan kemudian tanda seru lagi, artinya not jika intent titik has extra untuk yang bagian ekstra SMS message-nya juga tidak ada. Jika keduanya tidak ada, maka ya kita kembalikan return, ya tidak terjadi apa-apa. Kalau kalau dua-duanya itu punya, dia punya intent put ekstranya ada untuk yang SMS sender dan SMS message-nya ada, maka kita tampilkan ke dalam bentuk text view. Jadi saya tinggal string, saya ambil SMS sendernya seperti ini, sama dengan intent titik get extra, misalnya titik get string dari extra SMS sender, kemudian titik koma. Selanjutnya string SMS content atau SMS message, ya, intent titik get extra titik get string dari extra SMS message. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan, tinggal kita set text dari tv SMS from titik set text SMS sender. Kemudian tv SMS content titik set text SMS content. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat kelas untuk SMS receiver. Jadi di bagian package, klik kanan new Java class. Kita akan buat sebuah kelas namanya SMS receiver sebagai kelas broadcast receiver. Nah, di sini setelah kita buat, kita tambahkan extend broadcast receiver, kemudian alt enter, implement method, kemudian OK. Kemudian kita dibuatkan method on receive. Method on receive ini adalah sebuah metode untuk menerima apapun yang terkirim ke aplikasi ini. Saya akan coba buat dulu di bagian on receive-nya. Jadi di bagian method on receive ini kita akan coba buat sebuah bundle, sebuah paket untuk mengambil data yang dikirimkan ke aplikasi ini. Jadi bundle-nya itu adalah mengambil dari intent, semua intent yang mengacu ke aplikasi Android, intent titik get extra. Semua intent, tidak hanya ke aplikasi ini, pokoknya ke Android. Nanti kita tinggal filter mau ambil yang mana. Nah, jadi intent titik extra sudah kita tampung ke dalam sebuah bundle. Kemudian kita akan coba lakukan try catch. Ini saya buat catch-nya adalah exception E. Kemudian catch-nya saya buat log titik D, misalnya parameter tag-nya adalah string tag.
Kemudian mungkin saya bisa beri lognya adalah exception, misalnya SMS receiver. Kemudian errornya saya buat misalnya -2 plus gitu ya. Errornya saya cetak di bagian lognya. Nah, kemudian untuk yang bagian tag, ini tinggal saya tekan Alt Enter. Kemudian mungkin saya coba lagi, arahkan, tekan Alt Enter. Kemudian pilih create constant field tag in SMS receiver. Enter, kemudian tap satu kali. Kemudian kita beri dengan kelas SMS receiver itu sendiri, _class .get simple name. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian try. Di dalam sini kita akan cek if jika bundle itu tidak sama dengan 0, kita akan cek ya. Kalau paket intent get extra-nya tidak 0 berarti ada. Maka kita akan coba ambil objek dengan nama key-nya adalah PDUS yang merupakan sebuah standar yang digunakan oleh sistem Android untuk mengambil SMS. Jadi kita tinggal buat objek, sebuah objek biasa dengan tipe datanya adalah array. Kemudian kita akan buat namanya adalah PDUS object. Kemudian saya akan coba lakukan casting objek ke dalam bentuk array dari bundle .get dengan nama key-nya adalah PDUS. Selanjutnya saya juga akan melakukan if jika PDUS objeknya sama dengan atau tidak sama dengan 0, maka kita akan lakukan for untuk setiap objek, single objek yang saya beri nama sebuah PDUS objek gitu ya. Saya tambahkan A saja. Dari sekumpulan array PDUS objek, saya lakukan for. Kemudian di sini saya akan coba lakukan SMS message. Ya. SMS message saya beri variabel namanya adalah current message sama dengan get incoming message, tapi di sini saya akan coba buat dulu metodenya supaya lebih sederhana dan mudah untuk di manage. Jadi mungkin di sini saya buat metode sendiri, private SMS message. Kemudian nama metodenya adalah get incoming message. Kemudian parameter inputnya adalah sebuah objek. Saya beri nama objek. Kemudian bundle ya. Oke. Nah, kemudian apa saja yang harus kita lakukan di dalam metode get incoming message? Sebetulnya kita hanya menangkap saja SMS-nya. Jadi SMS message kita beri nama current SMS. Kemudian kita akan lakukan pengecekan jika build version SDK int ternyata lebih besar sama dengan 23. Jika SDK-nya lebih besar dengan 23, maka kalau kita cek SDK 23 itu apa, ini bisa kita cek di SDK Manager. Sebetulnya kita lihat API-nya. API 23 itu adalah Marshmallow ya. 23 ini Marshmallow Android 6.0. Kalau lebih besar dari atau sama dengan Marshmallow ke atas ya, maka cara pengambilan SMS-nya berbeda. Jadi kita menggunakan string, mungkin saya beri nama format sama dengan bundle .get string dengan nama format ya. Oke. Kemudian current SMS itu diambil dari SMS message .create from PDU. Kemudian saya casting dengan tipe data byte array seperti ini.
dari sebuah objek, kemudian formatnya adalah mengambil dari string format. Kemudian else, kalau dia di bawah marshmallow, yaitu lollipop, dan di bawahnya lagi, maka current SMS-nya itu langsung saja diambil dari SMS message. Kemudian titik create from PDU, kemudian dari byte array casting dari variabel object. Oke. Kemudian tinggal return current SMS titik koma. Oke, jadi get incoming message-nya sudah kita buat. Sekarang waktunya kita ke bagian sini. Meneruskan current message dari perulangan. Jadi kita tinggal lakukan pemanggilan metode get incoming message dari sebuah produce object, ya, kemudian koma bundle. Oke, kita udah dapat nih current message. Kemudian string, kita ambil sender numbernya, itu sama dengan current message titik get display message body. Kemudian cara mengambil message-nya tinggal string message sama dengan current message titik get display message body. Oke. Oh ya, untuk yang sender number ini bukan display message body ya, berbeda ya. Untuk yang ini saya ambil get display originating address ya, yaitu alamat pengirim, yaitu berupa nomor pengirim. Nah, kemudian kita coba lakukan log debug dulu. Sampai di sini kita menggunakan tag. Kemudian mungkin pesannya adalah sender number ya. Kita bisa lakukan pencetakan di log ya, sudah masuk atau belum. Message-nya juga kita bisa cetak di sini di bagian log. Oke. Selanjutnya kita langsung menggunakan intent. Mungkin saya buat namanya adalah direct intent, yaitu langsung ke main activity sama dengan new intent. Intentnya adalah dari konteks itu sendiri ke main activity.class. Kemudian direct intent ini sendiri kita lakukan put extra dengan main activity titik extra SMS sender, value-nya adalah sender number ya. Kemudian direct intent titik put extra main activity titik extra message, kemudian value-nya adalah message. Kemudian kita akan menggunakan pending intent. Pending intent sama dengan pending intent titik get activity, kemudian konteksnya adalah konteks, kemudian request code-nya kita langsung tembak saja angka 0 langsung. Kemudian ini saya coba tutup dulu jendelanya supaya lebih luas. Kemudian lanjut, nama intentnya apa yang akan kita gunakan di pending intent. Nama intentnya adalah direct intent. Kemudian tipe flag-nya adalah apa? Kita kan mau mengupdate. Artinya langsung saja gunakan flag update current. Kemudian titik koma. Selanjutnya langsung saja pending intent titik send, lakukan pengiriman langsung ke main activity. Oke. Kemudian bagaimana kalau objek pedusnya itu ternyata 0 ya? Kita lakukan else di sini. Else-nya adalah tinggal menggunakan log saja titik debug, yaitu tag-nya kita isi dengan pesan misalnya adalah on receive, misalnya SMS is null ya,
SMS-nya 0. Kita bisa buat konstruktor kosong di sini. Jadi misalnya saya buat saja langsung di sini, klik kanan, kemudian pilih generate, kemudian pilih konstruktor. Nah, ini kita sudah buat konstruktor kosong ya. Selanjutnya kita ke bagian manifest. Klik 2 kali saja Android manifest. Di bagian manifest ini kita akan coba tambahkan sebuah receiver. Ya, jadi di tepat di bagian sini kita tambahkan receiver. Nama receivernya adalah SMS receiver. Kemudian kita tutup satu dulu, atau saya buka dulu, kemudian saya buka penutupnya. Jadi buka baru tutup. Kemudian di dalam receivernya ini saya bisa menambahkan enable-nya saya set true. Kemudian exported-nya itu saya buat true. Berikutnya kita coba enter dulu bagian atribut ini supaya lebih rapi. Kemudian kita akan melakukan intent filter. Di sini intent filternya saya tutup dulu. Kemudian jenis intent filter yang diizinkan adalah sebuah action. Actionnya dengan nama Android titik provider, kemudian titik teleponi titik SMS underscore receive, ya, kurang lebih seperti ini, kemudian slash. Oke, ini saya rapikan sedikit. Oke, saya akan coba buat AVD manajernya dulu. Tinggal saya klik icon AVD manager. Saya akan coba buat device baru. Kalau yang sebelum ini adalah tablet, saya create virtual device, kemudian saya pilih yang kategorinya adalah phone. Kemudian di sini ada banyak sekali. Saya akan coba cari yang biasa saja. Bisa Pixel XL atau bisa beberapa jenis yang lain. Oke, saya coba pilih Pixel XL saja, yang paling atas. Kemudian saya langsung pilih next. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ya, saya tinggal pilih yang sudah ada aja. Saya pilih yang Android Q, yaitu Android 10. Kemudian saya pilih next. Kemudian biarkan saja ini namanya Pixel XL API 29. Kemudian startupnya adalah langsung di mode portrait, grafiknya otomatis dan sebagainya. Saya langsung klik finish. Otomatis langsung terbuatkan, dan di sini ada size on disk-nya 513 MB. Saya langsung klik run di sini atau launch in AVD in the emulator. Saya langsung klik. Ya, di sini ada starting AVD ya, Android Virtual Device. Kita tunggu saja. Ini sedang dilakukan launch. Ya, ini udah muncul. Kemudian yang ini saya langsung klik close saja. Kemudian yang ini saya klik dulu power on ya. Oke, kita tunggu. Oke, ini udah muncul ya, startup di awal. Ya, ini kondisinya masih menunggu start untuk device emulator Pixel XL-nya. Kita tunggu saja. Dan ini masih ada proses loading untuk membuka emulatornya. Oke, ini udah hampir selesai ya untuk startup di awal. UI launchernya udah selesai. Sekarang kita run aplikasi kita pastikan ini udah terpilih ke Pixel XL ya. Dan saya coba run ke device-nya. Kita tunggu, ini masih proses gradling. Ya, ini proses installing. Oke.
Ini ada pilihan allow, jadi kita pilih allow saja untuk menerima SMS. Di sini ada tulisan SMS receive-nya udah di allow ya. Oke, kita langsung klik menu setting yang ada titik 3 ini, tinggal diklik saja. Kemudian di sini ada banyak sekali, ada location, display, cellular, battery, kamera. Kita pilih yang phone. Kemudian di phone ini ada beberapa testing yang bisa kita lakukan. Ada call untuk panggilan, ada send message. Kita coba send message ya. Kita coba klik saja langsung. Di sini ada template message-nya. Jadi kita langsung bisa klik send message, satu kali aja diklik, otomatis langsung ada notif di sini bahwa ada pesan diterima dan langsung terisikan untuk SMS nomornya dan juga pesan SMS-nya. Bisa dilihat di sini pesannya dari nomor 650 55 12 3 kali 12 12 dan isi pesannya adalah Android is always with thread. Kita bisa ubah dengan yang lain ya. Misalnya ini kita ubah dengan misalnya saya ubah dengan angka plus 62, kemudian 8 atau 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Misalnya hello everyone misalnya. Congratulations for you. Kemudian saya send message lagi, harusnya berubah. Nah, ini udah berubah. Ini SMS-nya ini memang biasa, seperti Android biasa ya. Tapi setidaknya langsung terbaca nomor sama message-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara menggunakan pop-up. Jadi ketika SMS masuk, dia langsung muncul sebuah pop-up seperti yang ada di bagian tengah-tengah activity. Mungkin ini saya tutup dulu. Kemudian saya kembali ke bagian code, bagian Java-nya. Di bagian SMS receiver. Di sini sebetulnya kita bisa filter ya untuk sender numbernya. Misalnya jika sender numbernya berasal dari sebuah SMS masking, misalnya SMS maskingnya adalah dari provider apa gitu ya, yang langsung ada namanya, tidak menggunakan nomor, kita bisa langsung filter if sender numbernya equals ignore case apa gitu ya. Nah, selain itu kita nggak terima misalnya. Bisa juga ini bisa dipakai untuk mengambil kode verifikasi berdasarkan official SMS yang sudah ada maskingnya. Oke. Nah, kita akan coba lanjut. Di bagian package, klik kanan, new, kemudian pilih activity, kemudian pilih empty activity. Kita akan coba buat activity baru untuk menerima SMS berupa dialog. Jadi mungkin namanya adalah SMS receiver activity. SMS receiver activity. Kemudian langsung saja jangan lupa bahasanya Java, langsung klik finish. Kemudian otomatis langsung terbuatkan di bagian layoutnya juga ada, sama Java-nya juga ada. Sekarang kita fokus ke bagian tampilannya dulu, ke mode split seperti ini. Kita akan coba ubah tampilannya. Jadi di bagian root layoutnya kita ubah menjadi linear layout. Kemudian orientationnya kita buat vertikal. Dan juga untuk padding, kita set paddingnya adalah 16 dp. Nah, kemudian untuk bagian widthnya kita coba ubah bukan match parent ya, karena ini hanya sebuah dialog kecil saja. Mungkin saya set 320 dp. Kemudian height-nya saya buat match parent ya. Kemudian di bagian di dalam layoutnya kita bisa beri widget text view. Text view-nya kita beri width-nya adalah match parent, height-nya wrap content. Kemudian di dalamnya misalnya kita bisa beri ID-nya adalah TV nomor gitu ya. Kemudian untuk
layoutnya mungkin margin bottom kita bisa set 16 dp misalnya. Kemudian mungkin teksnya bisa kita isi misalnya adalah unknown number ya, untuk sebagai nilai defaultnya saja kalau memang nggak ada. Kemudian text view-nya ini satu lagi kita buat match parent, hacknya wrap content, dan juga ID-nya kita beri tv_message. Kemudian juga untuk bagian margin bottomnya kita set 16 dp, dan juga mungkin teksnya misalnya adalah no message ya, untuk nilai default ya pada text view. Kemudian ada satu button lagi untuk menutup dialog, jadi mungkin width-nya kita buat wrap content, ini juga height-nya wrap content, dan juga kita bisa beri paddingnya kita buat 8 dp. Kemudian ID-nya kita bisa beri ID-nya adalah btn_close untuk menutup. Kemudian juga untuk graffiti-nya kita bisa lakukan graffiti-nya adalah N ya, untuk yang paling bawah. Kemudian selain graffiti mungkin teksnya kita kasih nama close. Oke ya, jadi kita coba lakukan perbesar kurang lebih seperti ini nanti dialognya ya. Mungkin bisa kita ubah-ubah lagi nanti tampilannya. Oke. Kemudian kita akan coba ke bagian activity SMS receiver activity.java di sini. Sini kita akan coba buat private text view. Namanya adalah tv misalnya SMS from, kemudian tv satu lagi SMS message, kemudian private buttonnya adalah btn close. Oke, kurang lebih seperti itu, dan kita lakukan find view by ID seperti biasa ya. Jadi tv SMS from sama dengan find view by ID r.id. Nah, ini tadi namanya apa? tv no ya. Kemudian juga untuk tv SMS message itu sama dengan find view by ID r.id.tv_message. Oke. Kemudian btn close sama dengan find view by ID r.id.btn_close. Kemudian kita bisa beri title di sini. Set title, yaitu di bagian action bar-nya kita bisa beri title. Misalnya adalah incoming message ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa lakukan bahwa tv SMS from set text, atau kita ambil dulu stringnya, jadi string dari sender ya, itu sama dengan sender number ya, sama dengan get intent get string extra bisa, atau get extra get string juga bisa, get string extra dari extra SMS extra underscore SMS underscore sender misalnya. Kemudian juga untuk yang satu lagi string sender message sama dengan get intent get string extra dari extra misalnya SMS message. Oke, kita bisa ambil dari main activity atau mau buat sendiri. Kita buat sendiri aja. Alt enter, atau gak mau alt enter. Oke, kalau dari saya sih ambil saja yang dari main activity, tinggal alt enter ya. Pilih input static constant. Tapi kalau nggak mau ya buat sendiri nggak apa-apa. Misalnya pilih yang pertama, enter, kemudian ya ini isinya harus sama. Kita ke bagian activity lagi, yang ini kita copy ya.
Ini juga harus sama. Oke. Kemudian juga untuk yang ini sekalian kita copy saja. Ini kita paste ke sini. Oke, jadi udah pas. Sekarang kita tinggal lakukan set text TV SMS from titik set text dari sender number. Kemudian TV SMS message set text. Kemudian dari sender message. Oke. Kemudian untuk yang btn close-nya kita bisa lakukan set on click listener dalam kurung new on click listener seperti ini. Kemudian button close fungsinya adalah untuk menutup. Jadi tinggal lakukan finish. Finish artinya adalah untuk menutup activity. Oke. Oke, sekarang kita ke bagian SMS receiver. Di bagian sini selain dia langsung terbaca, kita juga bisa menampilkan dialog ya. Jadi kita langsung saja lakukan intent lagi. Intent mungkin namanya adalah show SMS intent sama dengan new intent. Kemudian dari konteks, SMS receiver activity.class ya, intentnya ke sana. Kemudian show SMS intent, kemudian titik kita buat set flag ya. Flagnya adalah flag activity new task. Kemudian kita lakukan put extra, titik put extra dari key-nya adalah SMS receiver activity titik extra SMS. Oh, ini ada dua, harusnya SMS, yang satu lagi adalah yang sender. Coba kita cek di bagian activity, harusnya sender sama satu lagi adalah message. Oke, berarti ini adalah sender satu lagi ya. Nah, kita akan coba cek kenapa tidak bisa diakses. Oh, ini karena private, harusnya public. Kita ubah dulu jadi public ya, supaya bisa diakses dari kelas lain. Oke, ini udah benar. Kemudian koma, langsung saja sender number. Kemudian show SMS intent titik put extra dari SMS receiver activity titik extra SMS message, dari message-nya adalah message. Selanjutnya kita langsung lakukan konteks titik start activity dari show SMS intent. Oke. Sekarang kita ke bagian manifest. Pastikan bahwa untuk SMS receiver activity-nya terdaftar di Android manifest. Nah, sekarang karena sudah terdaftar, kita akan coba ubah style untuk activity ini menjadi style dialog. Jadi mungkin di bagian res, kemudian di bagian values, kemudian di bagian theme. Di theme ini mungkin kita copy saja. Bagian ini kita copy, kemudian kita paste di bagian bawahnya. Hanya saja kita ubah namanya. Jadi yang ini kita pakai ubah di bagian belakang untuk dialog. Jadi ini tema dialog, ini tema yang main app-nya. Nah, untuk yang dialog ini kita ubah di bagian sini jadi titik dialog ya. Kita ubah ke bentuk dialog, beda dengan yang atas itu dark action bar. Nah, jadi ketika kita menggunakan tema ini, maka activity-nya akan berubah menjadi dialog ya. Oke, jadi namanya sekarang adalah tem.sms receiver dialog. Parent-nya adalah daynight titik dialog. Sekarang kita akan terapkan di bagian manifest. Kembali ke manifest di bagian sini, enter. Kemudian set theme-nya. Theme-nya adalah add style /theme titik sms receiver dialog. Kemudian tutup ya seperti ini. Kemudian kalau mau dirapikan Ctrl A, Ctrl Alt L untuk merapikan. Oke. Kemudian kalau sudah, mungkin kita langsung saja run ke device emulatornya. Jadi kita akan coba lihat hasilnya.
bagaimana. Oke, ini udah selesai di run. Kita akan coba klik send message langsung. Oke, ini adalah activity yang sudah kita ubah bentuk stylenya menjadi dialog ya. Jadi udah kebaca nih from sama text message-nya. Jadi kita tinggal klik close ya. Ini juga udah otomatis terbaca. Jadi ada dua versi, mau langsung diambil dari sini atau mau dalam bentuk dialog. Kita bisa ubah-ubah, misalnya ini plus, misalnya plus 62 misalnya ya. 2 misalnya saya buat angka yang lain 456 789, dan ini misalnya adalah misalnya happy birthday for you, have a nice day. Saya klik send message, langsung berubah, dan ini juga dialognya juga sudah berubah ya. Kemudian close. Bisa juga kita bisa ganti dengan lain, misalnya adalah from Master Rose ya. Send message. Nah, ini namanya SMS masking ya. Jadi kalau misalnya bukan nomor, ini adalah yang official ya. Jadi nomornya adalah sebuah teks. Oke, mungkin itu saja ya materi yang sudah saya sampaikan ya untuk bagaimana penggunaan broadcast receiver untuk mengambil SMS ya, baik itu langsung dari main activity maupun ditampilkan dalam bentuk dialog ya. Oke, kalau begitu cukup dari saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.